Jadi, apa itu Project Cost Management? Seperti namanya, yaitu cost. Jadi, Project Cost Management ini merupakan proses yang melibatkan perencanaan, perkiraan, penganggaran, pembiayaan, pendanaan, pengelolaan, dan pengendalian biaya, sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan dengan anggaran yang telah disetujui. Di dalam Project Cost Management ini terdapat 4 proses. Yang pertama adalah Plan Cost Management. Lalu yang kedua yaitu Estimate Cost, yang ketiga itu Determine Budget, dan yang terakhir itu adalah Control Cost. Kita mulai dari proses yang pertama yaitu Plan Cost Management. Jadi Plan Cost Management adalah proses menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk perencanaan, pengelolaan, pengeluaran, dan pengendalian biaya proyek. Manfaat yang utama dari proses ini adalah memberikan bimbingan dan arahan tentang bagaimana biaya proyek akan dikelola sepanjang proyek. Nah, proses dari cost management ini nantinya akan didokumentasikan ke dalam cost management plan, di mana cost management plan ini merupakan komponen dari project management plan. Di dalam cost management plan akan terdapat 8 hal berikut ini. Proses selanjutnya adalah estimate cost. Estimate cost merupakan suatu perkiraan pengembangan sumber daya moneter yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Output dari proses ini yaitu ada activity cost estimate. Activity cost estimate itu adalah penilaian kuantitatif tentang berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Perkiraan biaya ini dapat disajikan dalam bentuk ringkasan atau detail. Terus yang kedua adalah basis of estimate. Basis of estimate ini merupakan rincian pendukung atau dasar untuk perkiraan biaya. Dokumen pendukung ini harus memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap bagaimana perkiraan biaya tersebut berasal. Proses selanjutnya adalah determine budget. Jadi determine budget adalah proses menggabungkan estimasi biaya kegiatan individual atau paket pekerjaan untuk menetapkan cost baseline. Manfaat utama dari proses ini adalah menentukan cost baseline terhadap kinerja proyek yang dapat dipantau dan dikendalikan. Untuk output dari proses ini ada dua, yaitu cost baseline. Cost baseline itu merupakan anggaran proyek waktu yang bertahap. Cost baseline ini tidak termasuk cadangan manajemen apapun. Cost baseline juga menjadi dasar untuk dibandingkan dengan hasil aktual. Sedangkan project funding requirements ini merupakan turunan dari cost baseline sendiri. Dan funding requirement ini dapat termasuk ke dalam sumber pendanaan. Gambar berikut ini mengilustrasikan berbagai komponen anggaran proyek dan cost baseline. Activity cost estimate dengan activity contingency reserve dikumpulkan ke dalam work package cost estimates. Lalu work package cost estimate bersama dengan contingency reserve dikumpulkan menjadi control accounts. Lalu penjumlahan dari control account sendiri menjadi cost baseline. Dan cost baseline ditambah dengan manajemen reserve atau keperluan kantor menjadi project budget. Proses yang terakhir adalah control cost. Control cost adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbarui biaya proyek dan mengelola perubahan cost baseline. Manfaat utama dari proses ini adalah menyediakan sarana untuk mengenali varians dari rencana untuk mengambil tindakan korektif dan meminimalkan resiko. Output dari proses ini yang utama adalah cost forecast. Cost forecast yaitu perubahan pada biaya dasar yang telah disetujui. Jumlah ini umumnya direvisi hanya dalam menanggapi perubahan lingkup. Control cost ini meliputi yang pertama yaitu mempengaruhi faktor yang menciptakan perubahan untuk biaya awal yang ditetapkan, lalu memastikan bahwa semua permintaan perubahan secara tepat waktu, mengelola perubahan yang sebenarnya saat mereka terjadi, memastikan bahwa pengeluaran biaya tidak melebihi dana yang ditetapkan atas periode, atas komponen WBS, aktivitas dan total untuk proyek tersebut, pemantauan kinerja biaya untuk mengisolasi dan memahami perbedaan dari biaya awal yang disetujui, pemantauan kinerja terhadap dana yang dikeluarkan, mencegah perubahan tidak disetujui dari yang termasuk dalam biaya atau penggunaan sumber daya yang dilaporkan, informasi stakeholder dari semua perubahan yang disetujui dan biaya yang terkait, dan membawa biaya overruns dalam batas yang dapat diterima. Kesimpulan dari materi Plan Cost Management kali ini adalah bahwa dibutuhkan proses-proses yang perlu diperhatikan untuk mengelola biaya yang nantinya akan digunakan dalam sebuah proyek ketika proyek tersebut berjalan.